Balik lagi sama aku Faradita di channel YouTube ini yang akhirnya aku bisa upload video lagi. Dan ini adalah paragraf keempat. Di paragraf keempat ini aku akan ngebahas tentang bagaimana cara membuat karakterisasi tokoh yang baik di dalam sebuah cerita. Kalian pasti setuju dong kalau sebuah cerita itu yang paling mendominasi adalah si tokohnya. Dengan membuat karakterisasi tokoh yang baik, itu bisa membantu pembaca mengikuti cerita sesuai dengan yang kita inginkan. Ini juga bisa membantu pembaca supaya lebih gampang mengenal dan mengingat tokoh kalian. Bahkan ada beberapa penulis yang beranggapan kalau karakterisasi tokoh itu lebih penting daripada plot. Karena mau seklise apapun cerita kalian, kalau tokohnya kuat dan berkarakterisasi dengan baik, itu akan menarik minat pembaca dan pembaca akan terus mengikuti cerita itu. Di sini aku udah rangkum langkah-langkah yang bisa kalian gunain untuk bisa membuat karakterisasi tokoh yang baik. Yang pertama, yang seperti aku bilang tadi, bayangkan penampilan fisiknya. Mulai dari rambutnya, bentuk tubuhnya, tinggi badannya, bagaimana mukanya, suka pakai baju yang bagaimana. Ciri yang bisa kalian gambarkan supaya pembaca bisa langsung mendeskripsikannya di dalam imajinasinya gitu. Misalnya, pelita membawa tasnya di bahu dan berjalan menggunakan tongkat dengan senyum sumringah. Rambutnya terkapang rapi, pakaiannya tidak kusut, dan tali sepatunya terikat dengan benar. Nah, gambaran itu bakalan membantu pembaca untuk bisa mengimajinasikan bagaimana sih tampilan tokoh kita ini, bagaimana visualnya. Itu gunanya kita perlu mengatur ciri-ciri fisik dari tokoh. Kalau untuk karakterisasi, itu bagaimana kita membuat sifat dari tokoh itu. Bagaimana cara dia berpikir, bagaimana dia berbicara atau mengatakan sesuatu, dan bagaimana dia bertindak. Bagaimana kita mendelivery apa yang kita bayangkan dalam bentuk tulisan kepada pembaca itu sangat penting. Kayak hubungan penulis dan pembaca ini bisa nyatu gitu, nggak miskomunikasi kayak gitu loh. Menyusun penampilan fisik merupakan proses yang relatif mudah. Misalnya kita bisa terinspirasi dari sosok atau orang kenal yang ada di dunia nyata. Misalnya seperti aku waktu menulis The Prince Escape, itu aku terinspirasi ceritanya dari visualisasi wajahnya Kim Taeyong dari BTS. Karena sudah ada gambaran sosok yang jelas gitu, pembaca bakalan lebih mudah untuk membayangkannya juga di dalam kepala mereka. Tapi kamu juga bisa membuat karakter fisik tokoh kamu ini tuh nggak terlalu sempurna dan nggak terlalu detail. Gunanya untuk membiarkan pembaca menggunakan imajinasinya sendiri dalam membayangkan karakter tokoh yang kita tulis. Lalu yang kedua adalah ketahui seluk-beluk tokohmu. Cara terbaik untuk menciptakan tokoh yang berdimensi seperti ini adalah dengan mengisi profilnya, yang termasuk dari sifatnya seperti apa, cuekkah, pemarahkah, atau pemaaf, atau dia kasar, atau dia lemah lembut. Hal itu akan membantu pembaca untuk lebih mengenali dan tahu si tokoh A ini orangnya seperti apa, tokoh B ini orangnya seperti apa. Dengan yang kayak gitu, kamu bisa menentukan bagaimana tokoh-tokoh ini bereaksi pada suatu masalah yang kamu buat di dalam cerita, dan bagaimana perasaan si tokoh terhadap masalah yang sedang menimpa mereka. Lalu yang ketiga, berikan karaktermu tujuan atau keinginan, sesuatu yang harus dia capai. Keinginan ini bisa membuat karaktermu itu memiliki dorongan besar untuk melakukan sesuatu. Ini bertujuan untuk melihat bagaimana reaksi dari tokoh kamu terhadap suatu masalah. Jadi bikin skenario apapun yang menghalangi karakter kamu ini untuk mencapai keinginan dan tujuannya, dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh karakter ini untuk bisa mencapai tujuan itu. Lalu yang keempat, temukan suara karaktermu. Ini lebih ke bagaimana dialog yang kalian buat untuk tokoh. Seperti bagaimana pola bicara mereka, kosakata yang mereka pakai saat bicara, aksen yang mereka gunakan seperti apa, dan bagaimana si tokoh ini bersosialisasi di dalam lingkungannya. Dengan beberapa baris dialog yang kuat, ini bisa membantu pengkarakterisasian pada tokoh kamu. Lalu yang kelima, bentuk hubungan antar tokoh. Karakter tokoh ceritamu akan jauh lebih kompleks dan menarik ketika mereka menjalin relasi atau hubungan dengan tokoh lain. Bagaimana dia misalnya memperlakukan temannya, atau bagaimana dia bersikap terhadap pacarnya. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu adalah riset. Untuk membuat karakter yang menarik,
kepribadian kuat. Susah banget, banyak banget R-nya. Kunci dari pembuatan karakter yang menarik, berkepribadian kuat, dan berdimensi ini butuh riset yang tepat. Caranya, kamu bisa mulai dengan menganalisa orang-orang di sekitar kamu. Itu adalah hal yang termudah. Bagaimana orang pemalu berbicara, bagaimana orang yang pemberani itu menghadapi masalah, bagaimana orang yang nggak pedulian itu tuh diajak ngomong. Analisa-analisa seperti itu bisa membuat kamu lebih memahami berbagai macam kepribadian, dan itu bisa membantu kamu untuk membuat karakter yang gak mudah buat dilupain. Karena bisa jadi karakter yang lebih dekat dengan kita lebih bisa diterima oleh pembaca. Dan kalau kita baca buku dan kita menemukan satu sosok tokoh, kita rasa tuh relate dengan kehidupan kita. Kayak aku tuh ngerti gitu perasaan dia. Lebih mudah gitu pembaca untuk bersimpati kepada tokoh kamu. Kamu juga bisa membuat karakter kamu terlihat lebih nyata dengan menambahkan latar belakang kisah yang sudah dialami tokoh itu. Seperti yang sering aku lakukan di cerita-ceritaku, tokoh aku itu selalu punya latar belakang keluarga, yang mana hal itu akan membentuk kepribadiannya. Misalnya si Raga, pendiam di sekolah, yang gak mau macem-macem pokoknya. Kenapa? Karena orang tuanya itu menuntut dia untuk bisa jadi anak yang baik dan bisa cepet lulus supaya jadi penerus keluarga, kayak gitu. Sama halnya dengan Dewa, karena dia merasa nanti oleh kakeknya sendiri, karena dia merasa nggak dipercaya oleh keluarganya sendiri, lalu dia menjadi orang yang kasar dan nggak percaya sama orang lain. Oke, sepertinya itu aja yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi, apa yang aku omongin di dalam video ini semuanya berdasarkan dari pengalaman aku. Kalau misalnya ada yang kurang atau menurut kalian ada yang keliru, kalian bisa tulis di kolom komentar, kita belajar sama-sama ya. Sampai di sini video aku, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like juga, dan komen kira-kira next video aku bahas apa lagi. Terima kasih sudah menonton. Dadah!